Kalau ngacu pada IMDb, Breaking Bad punya skor review 9,5 dari total 1,9 juta vote. Sedangkan Peaky Blinders hanya punya skor 8,8, itu pun hanya dari total 557.000 vote. Pindah ke situs review film sebelah, Metacritic. Bahkan salah satu season dari Breaking Bad berhasil masuk rekor dunia dengan mendapatkan rating terbaik sepanjang masa, yaitu 99%. Walaupun secara keseluruhan Breaking Bad hanya memperoleh skor 87%. Rendah memang, tapi tidak lebih rendah dari Peaky Blinders yang hanya dapat skor 77% cuy. Belum cukup? Yuk kita ke Rotten Tomatoes. Lihat aja nih diri hasilnya. Terlepas dari hasil review tersebut, tapi perasaan gua justru di lapangan orang-orang lebih tahu Thomas Shelby ketimbang Walter White. Lebih kenal Arthur Shelby ketimbang Jesse Pinkman. Materi-materi tentang Thomas Shelby kayaknya nggak pernah sepi penonton sama sekali coy. Kenapa jadi begini nih urusannya? Setelah gua lakukan investigasi, ini yang gua temukan. Tahun 2013-an ke atas, mungkin hampir setiap pria yang mau pangkas rambut pasti ngomongnya, "Mang, samping abisin, atas potong dikit aja." Iya bener, semua orang tergila-gila sama gaya rambut undercut walaupun kagak sinkron sama mukanya mungkin. Tren tersebut sebenarnya udah mulai terkenal sejak tahun 1910-an, which is sama dengan latar waktunya series Peaky Blinders. Dan orang-orang yang terlibat dengan series ini sama berhasil membaca arah tren masyarakat global dengan merilis season pertama di tahun 2013, tepat di saat orang-orang udah mulai tergila-gila kembali sama gaya klasik tersebut cuy. Dampaknya, series ini terasa relate banget sama orang-orang waktu itu, khususnya di bidang fashion. Dan karena kerasa relate tanpa dipromosi pun, series ini terpromosi dengan sendirinya berkat tren tersebut. Memang, Breaking Bad sendiri pertama kali dirilis tahun 2008 dan mengambil latar waktu pada tahun tersebut juga. Dari gaya bicara sampai dengan gaya berbusananya benar-benar disesuaikan dengan tren pada masa tersebut. Sama-sama ngetren pada masanya sendiri, lantas kenapa Peaky Blinders lebih terkenal ketimbang Breaking Bad? Kita masuk ke alasan keduanya. Kita nggak usah terlalu jauh ke masa saat internet pertama kali masuk ke Indonesia. Waktu gua masih SMA aja, tahun 2010-an, gue inget banget harga kuota itu bener-bener nggak ngotak cuy. Sehingga kami-kami pengguna Nexian atau Mito ini, suka nggak suka harus ngirit-ngirit kuota dengan membatasi pemakaian sosial media. Jadi waktu itu, mungkin ketika ada orang yang selesai nonton series Breaking Bad, terus mau sok-sokan buat reviewnya kayak orang-orang zaman sekarang di story IG-nya, harus mikir dua kali cuy. Pilihannya antara dua, upload reviewnya di wall FB, atau buka webtrick. Dan karena lebih banyak orang yang milih buka webtrick ketimbang FB atau YouTube, akhirnya film-film atau seri-series yang bagus ini nggak terekspos cuy. Beda cerita waktu Peaky Blinders udah mulai dirilis. Masa-masa dimana Android itu udah mulai masuk, masa-masa dimana kuota internet udah mulai murah. Karena murah, tentunya tingkat penggunaan media sosial semakin meningkat. Dan kontennya pun makin macem-macem dong. Termasuk konten-konten review film ataupun rekomendasi film. Dan karena konten-konten ini semakin merebak di mana-mana, otomatis seri-series yang bagus seperti Peaky Blinders akan ikut terpromosi juga. Saking luasnya promosi dan atensi yang didapetin sama series Peaky Blinders ini, kita masuk ke faktor ketiga, sampai-sampai series ini masuk ke semua kalangan termasuk wanita. Dan iya, salah satu daya tariknya selain dari tampang Tommy Shelby yang ganteng maksimal adalah sifat coolnya cuy. Cillian Murphy bener-bener sukses memerankan karakter Thomas Shelby. Dan gua rasa, karakter Thomas Shelby lebih mampu untuk menarik perhatian baik dari kalangan pria yang mungkin mau belajar jadi sigma male atau perempuan untuk hanya sekedar mengaguminya. Walaupun demikian, karakter-karakter di series Breaking Bad juga unik-unik dan lebih beragam. Nah, dampaknya penggemar dari karakter-karakter di sana lebih tersegmentasi, alias nggak semua orang suka. Apalagi sama anak-anak zaman sekarang, pasti udah nggak relate banget lah sama gaya-gaya begini. Lebih relate sama gayanya karakter-karakter di Peaky Blinders. Intinya, karakter cool keren ala Tommy Shelby pasti lebih banyak dikagumi orang-orang dibandingin sama karakter guru sekolah yang sekarat karena kanker yang kemudian berubah menjadi, tanda kutip, jahat. Faktor-faktor inilah yang menurut gue berhasil membuat series Peaky Blinders lebih terkenal ketimbang Breaking Bad. Kalau menurut kalian gimana? Bagusan mana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita berantem di sana. Gua sih kalau bagus tidaknya sebuah series hanya dinilai dari alur ceritanya, maka Breaking Bad lebih seru menurut gua. Personally ya, pribadi gua nih.